Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang ketentuan zakat. Materi pendidikan agama Islam untuk SMP kelas 9 semester 1. Tujuannya kita akan memahami pengertian zakat fitrah dan zakat mal, perbedaan antara zakat fitrah dan zakat mal, ketentuan-ketentuan zakat fitrah dan zakat mal, dalil nakli ataupun ayat Al-Quran yang berkaitan dengan zakat, macam-macam harta yang wajib dizakati, dan menghitung simulasi zakat fitrah dan zakat mal. Kita melihat pengertian zakat. Zakat artinya secara bahasa berarti bersih, baik, berkah, tumbuh dan bertambah. Itu pengertian menurut bahasa. Kalau pengertian menurut istilah, zakat yaitu kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, sesuai dengan ketentuan syariat agama Islam. Zakat mulai diwajibkan pada tahun kedua Hijriah, pada masa Rasulullah SAW pasca beliau hijrah ke Madinah. Zakat, sebagaimana kita ketahui, ada dua macam, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah berupa makanan pokok yang wajib ditunaikan setiap tahun menjelang hari raya Idul Fitri sebanyak 1 sa' setiap jiwa, setiap orang, atau setara dengan 3,1 liter, setara dengan 2,5 kilogram beras. Zakat fitrah ini ditunaikan pada menjelang akhir bulan Ramadan sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri, dikeluarkan oleh orang yang memiliki kelebihan makanan untuk diri sendiri dan untuk keluarganya pada malam hari raya Idul Fitri. Zakat mal berupa zakat harta yang wajib dikeluarkan dari hasil pertanian, hasil peternakan, perdagangan, bisnis, jasa, dan kepemilikan harta yang sah. Harta yang wajib dizakati ini jika telah mencapai nisab, yaitu batas minimal jumlah kepemilikan harta yang wajib dizakati. Juga harta yang wajib dizakati selain sudah mencapai nisab juga sudah dimiliki dalam waktu setahun atau disebut dengan haul. Kadar sesuai dengan ukuran nisab harta yang harus dizakati. Perintah zakat terdapat dalam surah At-Taubah ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samiun alim. Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah kepada mereka, berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka, maka Allah Maha mendengar dan Allah Maha mengetahui. Ayat itu mengandung perintah bahwa orang yang diberikan tugas untuk mengurus zakat atau disebut ambil zakat, agar supaya mereka mengambil harta dari orang-orang yang sudah mampu memiliki kemampuan harta yang telah mencapai nisab dan telah dimiliki selama setahun atau haul, telah mencapai nisab dan haulnya. Di antara macam harta yang wajib dizakati itu emas, perak, perdagangan, hasil kebun, hasil pertanian, binatang ternak, barang temuan atau harta rikaz. Kita lihat kadar masing-masing daripada zakat harta yang wajib dizakati. Emas, nisabnya 93,6 gram, atau sebagian ulama menyebutkan 85 gram. Ulama modern sekarang mengambil nisab yang paling mudah ini, yaitu 85 gram, mengambil nisab yang paling aman. Maka jika seseorang sudah punya emas sejumlah 93,6 gram atau 85 gram, mereka wajib menzakatinya. 2,5% dari emas itu diberikan kepada orang yang berhak.
Harta yang kedua adalah perak. Jika orang sudah memiliki perak senilai 672 gram, wajib zakat 2,5%. Yang ketiga, harta perniagaan atau uang kertas atau hasil usaha atau bisnis. Nisabnya adalah senilai dengan harga nisab emas. Jika harta yang dimilikinya itu sudah mencapai sejumlah nisab emas, maka wajib dizakati 2,5%. Yang keempat adalah hasil kebun atau hasil pertanian. Jika telah mencapai nisab 653 kg gabah atau setara 522 kg beras. Jika hasil pertanian itu diperoleh karena pengairan yang tanpa biaya, maka zakatnya 10%. Tapi jika hasil pertaniannya itu diperoleh dengan pengairan yang memerlukan biaya, air yang digunakan untuk menyirami itu adalah air yang berbayar, maka zakatnya 5%. Jika air yang digunakan tidak berbayar atau menggunakan tada hujan, maka zakatnya 10%. Kelima, harta temuan atau barang rikaz, maka tidak ada nisab, zakatnya 20%. Yang keenam, ternak kambing. Jika memiliki 40 sampai dengan 120 ekor kambing, maka dia wajib zakat 1 ekor kambing yang berusia 2 tahun. Ternak sapi yang telah mencapai 30 sampai dengan 39 ekor, dia wajib zakat 1 ekor yang berumur setahun. Untuk zakat ternak kambing, setiap tambah 100 ekor dari batas nisab, maka zakatnya 2 ekor yang berumur 2 tahun. Untuk sapi kerbau atau kerbau, setiap tambah 30 ekor, zakatnya tambah 1 ekor sapi atau kerbau yang berumur setahun. Setiap nambah 40 ekor, zakatnya nambah 1 ekor sapi yang berumur 2 tahun. Sekarang kita masuk pada materi orang yang berhak menerima zakat atau mustahik zakat. Mustahik itu adalah orang yang berhak menerima zakat. Firman Allah dalam surah Taubah ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabili faridatan minallah wallahu alimun hakim. Artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang yang fakir, orang-orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'allaf untuk memerdekakan hamba sahaya, membebaskan orang yang berutang di jalan Allah untuk kepentingan fisabilillah atau di jalan Allah, untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai sebuah kewajiban dari Allah untuk kita orang-orang yang beriman. Allah Maha mengetahui, Allah Maha bijaksana. Surah Taubah ayat 60. Jadi ini adalah 8 asnaf mustahik zakat atau 8 golongan. 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Pertama, fakir, yaitu orang yang tidak memiliki harta dan tenaga untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kedua, orang miskin, orang yang tidak mampu mencukupi kehidupannya atau kekurangan dalam memenuhi kehidupannya, memenuhi kebutuhan hidupnya, yaitu orang miskin. Kalau fakir tadi nggak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kalau miskin itu masih punya tapi nggak cukup. Fakir betul-betul nggak punya, miskin masih punya tapi nggak cukup. 3, amil zakat, yaitu orang yang mengurus zakat, mengumpulkannya, menariknya, dan membagikan zakat. Yang keempat, mu'allaf, orang yang baru masuk Islam, orang yang dibujuk hatinya untuk masuk Islam. 5, rikob. Rikob adalah rikob artinya adalah memerdekakan budak atau melepaskan seorang muslim yang ditawan oleh orang kafir.
Keenam, gharim, orang yang terlilit hutang dan tidak mampu untuk membayar hutang. Hutang ini maksudnya adalah hutang untuk kepentingan kebutuhan pokok, bukan untuk kepentingan yang sekunder dan lain. 7. Sabilillah, untuk kepentingan agama yang menyangkut kepentingan agama Islam, kepentingan umum. Yang ke-8, Ibnu Sabil, orang yang sedang dalam perjalanan, bukan untuk maksiat, tapi untuk perjalanan yang baik, yang mereka itu mengalami kurang bekal, maka berhak menerima zakat. Demikian materi tentang ketentuan zakat fitrah dan zakat mal. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.